Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Putra Ramadan dan teman saya Zaki Deniswara Wahyudi. Saya Dwi Putra Ramadan dengan nomor NIM 30 2021 000071 dan teman saya Zaki Deniswara Wahyudi dengan nomor NIM 30 2021 00073. Kami berdua adalah mahasiswa aktif dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini kami berdua akan menyampaikan pengertian tentang integral dan integral tertentu. Pertama-tama, saya akan membacakan materi tentang pengertian integral. Pengertian integral adalah kebalikan dari proses diferensi. Integral ini ditemukan dan menyusul ditemukannya masalah dalam diferensi di mana matematikawan harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang berkebalikan dengan solusi diferensiasi. Integral terbagi menjadi dua, yaitu integral tertentu dan integral tak tentu. Integral tentu itu memiliki batas atas dan batas bawah. Sedangkan integral tak tentu biasanya dipakai untuk mencari volume, benda putar, dan luas. Di sini saya akan menyampaikan sejarah integral. Hitung integral merupakan metode matematikawan dengan latar belakang sejarah penemuan dan pengembangan yang agak unik. Metode ini banyak diminati oleh para ilmuwan dari luar matematika. Beberapa ilmuwan yang telah memberikan sumbangan terhadap penemuan dan pengembangan metode matematika hitung integral ini. Di antaranya adalah Archimedes, ilmuwan fisikawan sekaligus matematikawan dari Yunani. Pada abad kedua sebelum Masehi, Archimedes telah menemukan ide penjumlahan untuk menemukan luas sebuah daerah tertutup dan volume dari benda putar. Di antaranya adalah rumus lingkaran, luas segmen parabola, volume bola, volume kerucut, serta volume benda putar yang lain. Ide penjumlahan ini merupakan salah satu konsep dari kalkulus integral. Yang kedua adalah Isaac Newton, yaitu seorang matematikawan sekaligus fisikawan dari Inggris. Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz adalah kurun waktu yang hampir bersamaan meskipun beberapa sendiri-sendiri telah menemukan hubungan antara kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Walaupun konsep luas daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup atau integral tertentu telah lebih dahulu diketahui, tetapi Isaac Newton dan Leibniz merupakan dua tokoh terkemuka dalam sejarah kalkulus. Oleh sebab itu, mereka mampu mengungkapkan hubungan yang erat antara antiderivatif dan integral tertentu. Hal ini diketahui dengan teorema dasar kalkulus. Nomor 3. Gottfried Wilhelm Leibniz, seorang ilmuwan jenius dari Leipzig, Jerman. Leibniz seorang ilmuwan serba bisa. Ia mendalami bidang hukum, agama, filsafat, sejarah, politik, geologi, dan matematika. Selain teorema dasar kalkulus yang dikembangkan bersama Newton, Leibniz juga terkenal dengan pemakaian lambang matematika, yaitu lambang dx per dy bagi turunan dan lambang seperti huruf F bagi integral
merupakan lambang-lambang yang diusulkan oleh Leibniz dalam hitung diferensial dan hitung integral. Kemudian nomor 4 adalah George Friedrich Bernhard Riemann, seorang matematikawan dari Göttingen, Jerman. Meskipun teorema dasar kalkulus telah dikemukakan oleh Newton, namun Riemann memberi definisi mutakhir tentang integral tentu. Atas sumbangannya, inilah integral tentu sering disebut sebagai integral Riemann. Baik, saya lanjutkan ke PPT ya. Baik, pada PPT ini kita akan membahas tentang pengertian integral. Yang pertama adalah integral merupakan sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika dan merupakan kebalikan dari diferensial atau turunan. Biasa juga disebut antiturunan. Selanjutnya adalah integral tertentu. Integral tentu adalah proses pengintegralan yang digunakan pada aplikasi integral. Pada beberapa aplikasi integral dikenal istilah batas bawah dan batas atas sebuah integral. Batas inilah yang kemudian menjadi ciri khas sebuah integral, dinamakan sebagai integral tertentu. Kemudian slide selanjutnya, sebab berbeda dengan integral tak tentu yang tidak memiliki batas, maka pada integral tertentu ada sebuah nilai yang harus disubstitusi yang menyebabkan tidak adanya lagi nilai C atau konstanta pada setiap hasil integral dan menghasilkan nilai tertentu. Perhatikan pernyataan berikut. F1x sama dengan x kuadrat plus 5x min 6. Maka f aksen x sama dengan 2x plus 5. F2x sama dengan x kuadrat plus 5x plus 12. Maka F2 aksen x sama dengan 2x plus 5. Kemudian yang ketiga, F3x sama dengan x kuadrat plus 5x. Maka F3 aksen x sama dengan 2x plus 5. Pada fungsi-fungsi yang berbeda, konstanta diperoleh bentuk turunan atau derivatif yang sama. Lanjut, operasi dari Fx menjadi F aksen x dan sebaliknya. Dari F aksen x menjadi Fx disebut dengan integral atau antiturunan, seperti yang tertera pada gambar PPT ini ya. Berikutnya, secara umum integral tentu dari sebuah fungsi dengan batas tertentu dapat dirumuskan sebagai berikut. Jika f kontinu pada AB, maka integral AB fx dx sama dengan fx AB sama dengan fb min fa dengan f antiturunan sebaran dari f, yakni suatu fungsi sedemikian sehingga f aksen sama dengan f. Untuk yang berikutnya adalah sifat-sifat dari integral tertentu. Sifat integral yaitu yang pertama, integral atas bawah AB fx plus minus gx dx sama dengan integral atas bawah AB fx dx plus minus atas bawah AB gx dx. Yang kedua, integral atas bawah fx dx sama dengan min integral atas bawah AB fx dx. Integral atas bawah fx dx sama dengan 0. Yang keempat, sama integral atas bawah AB kf x dx sama dengan k integral atas bawah AB fx dx. Yang kelima adalah integral atas bawah
AB fx dx sama dengan integral atas bawah AC fx dx plus integral C atas bawah CB fx dx A kurang dari C kurang dari B. Penggunaan integral yaitu untuk matematika. Satu, menentukan luas suatu bidang. Yang kedua, yaitu menentukan volume benda putar. Yang ketiga, menentukan panjang busur. Untuk secara ekonomi, integral itu memiliki kegunaan sebagai mencari fungsi asal dari fungsi marginnya atau fungsi turunannya. Yang B, mencari fungsi biaya total. Yang C, mencari fungsi penerimaan total dari fungsi penerimaan marginal. Yang D, mencari fungsi konsumsi dari fungsi konsumsi marginal. Yang E, fungsi tabungan dari fungsi tabungan marginal. Yang F, fungsi kapital dari fungsi investasi. Kegunaan integral untuk teknologi yaitu penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu. Yang kedua, penggunaan kecepatan pesawat ulang Elik Edivahor untuk menentukan ketinggian maksimum untuk dicapai pada waktu tertentu. Yang ketiga, untuk memecah persoalan yang berkaitan tentang volume, panjang kurva, perkiraan populasi, keluaran kandiak, dan gaya pada bendungan, usaha, surplus, dan konsumen. Kegunaan untuk integral secara fisika berguna untuk menganalisis rangkaian listrik arus AC. Yang kedua, analisis medan magnet pada kumparan. Yang ketiga, analisis gaya-gaya pada arsitek pelengkung. Seperti soal 1, tentukan integral X jika diketahui G1X sama dengan X kuadrat plus 4X min setengah. Yang kedua, tentukan hasil dari integral di bawah ini, integral atas 3, integral bawah 0, dalam kurung X kuadrat min X plus 3, kurung tutup, dx. Pembahasannya untuk soal nomor 1, G1X sama dengan X kuadrat plus 4X min setengah. Pembahasannya adalah G1X sama dengan 1 per 2 plus 1 X pangkat 2 plus 1 plus 4 per 1 ditambah 1 X pangkat 1 tambah 1 min setengah per 0 plus X0 plus 1 plus C. G1X sama dengan 1 per 3 X pangkat 3 plus 4 plus 2 X pangkat 2 min 1 per 2 plus C. G1X sama dengan 1 per 3 X pangkat 3 plus 2 X pangkat 2 min 1 per 2 X plus C. Untuk pembahasan nomor 2, integral atas 3 atas bawah 0 dalam kurung X kuadrat min X plus 3 dx. Pembahasannya adalah untuk tujuan praktis penulisan rumus, misalkan X kuadrat min X plus 3 sama dengan fx. Integral fx
dx sama dengan 1 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 min 1 per 1 tambah 1 x pangkat 1 plus 1 ditambah 3 per 0 plus 1 x pangkat 0 plus 1 plus c. Integral atas 3 bawah 0 fx dx sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 min 1 per 2 x pangkat 2 plus 3 per 1 x 3 0. Integral atas bawah 3 atas bawah 0 fx dx sama dengan 1 per 3 dalam kurung 3 pangkat 3 min setengah dikali 3 pangkat 2 plus 3 dikali 3 sama dengan min 0. F integral 3 pangkat 0 fx dx sama dengan 9 min 9 per 2 ditambah 9. Kesimpulan dari integral tertentu ini adalah materi integral ini dibagi dalam beberapa bagian tersebut, yaitu pengertian integral. Bagian ini membahas pengertian integral sebagai inverse kebalikan dari turunan, baik turunan fungsi aljabar maupun turunan fungsi trigonometri. Yang kedua, yaitu integral tertentu. Pada bagian ini membahas pengertian integral tentu yang dirumuskan dari konsep luas daerah sebagai limit jumlah, menghitung nilai integral teknik dengan menggunakan teorema dasar kalkulus. Sekian video kami berdua dari kelompok 1 tentang integral tertentu. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan dan tidak enak di hati, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.